Kisah seorang pemuda yang memiliki rank E, dia mendapatkan kekuatan sister dan menjadi overpower. Kini sudah memasuki chapter ketiga sampai 4. Video ini merupakan video kelanjutan dari part sebelumnya. Cerita kemudian berlanjut ketika Tang Kiki bersama kawan-kawannya melihat ruang latihan. Mereka semua sangat terkejut. Xiaoya berkata, "Astaga, bahkan memori metal sampai hancur seperti itu. Seberapa kuat serangannya? Apa benar ada murid SMA sekuat ini di Jiancheng? Ini pasti bukan perbuatan siswa SMA. Aku masih bisa merasakan dahsyatnya kekuatan itu. Mungkin ada party lain atau seseorang tier 2 yang secara tidak sengaja memasuki lantai ini dan menggunakan ruang pelatihan ini untuk menguji kekuatannya. Serangan sekuat ini tidak mungkin berasal dari siswa SMA." Yang lainnya membenarkan, "Kau benar, bahkan para jenius dari ibu kota provinsi tidak bisa mencapai puncak tier 1, apalagi seorang dari Jiancheng." Xiaoya tersadar, "Tunggu, sebelumnya hanya Su Jingming yang lewat sini. Menurut kalian, apa dia yang melakukan ini? Mungkin Su Jingming adalah seorang jenius yang selama ini menyembunyikan kekuatannya, menunggu untuk mengejutkan semua orang pada ujian besok. Apa kau terlalu banyak membaca web novel tentang serigala berbulu domba? Kau bahkan bisa mengarang cerita yang keterlaluan seperti itu. Untuk menyembunyikan kekuatan, kau butuh kekuatan untuk disembunyikan sejak awal. Pengguna superpower kelas E. Beruntung kalau bisa mengumpulkan 300 kalori kekuatan serangan." Pria itu berkata, "Koridor itu membentang dua arah. Pengguna superpower yang kuat itu pasti keluar dari sisi yang lain. Itulah sebabnya kita tidak bertemu dengan mereka. Tangki, bagaimana menurutmu?" Tangki menjawab, "Itu mungkin saja." Di dalam hati ia berkata, "Tanda ini benar-benar terlihat seperti bekas tombak." Tangki memikirkan sepupunya Su Jingming. Apa Su Jingming benar-benar berlatih sendirian demi mengikuti ujian besok? Cerita kemudian berpindah pada hari ujian. Kini para siswa berkumpul di tempat ujian. Puluhan bahkan ratusan siswa kini berkumpul di tempat ujian. Mereka sambil mengobrol satu sama lain sambil memperlihatkan senjatanya. Dan Su Jingming juga sudah telah tiba di tempat ujian. Beberapa siswa melihat monster dari luar. "Ah, inikah tempat ujian? Sial, sepertinya aku melihat badak bercula satu. Dulu bukankah ada monster biasa seperti Shadow Cat dan Ironhide Boars? Soal ujian tahun ini terlalu sulit." Lalu siswa lain berkata, "Lalu bagaimana dengan badak bercula satu?" Kita perkenalkan siswa ini, ia bernama Zhou Mingyang. Ia merupakan salah satu kandidat nomor 1 di ujian ini. Zhou Mingyang berkata, "Kalau kalian tidak bisa menghadapi hal seperti itu, kalian tidak akan pernah jadi apa-apa. Bahkan kalau kalian berhasil masuk universitas superpower, kalian pada akhirnya akan jadi sia-sia." Su Jingming berkata, "Siapa orang sombong itu?" Liu Jie menjawab, "Siapa lagi? Dia Zhou Mingyang dari SMA nomor 1 Jiancheng. Kudengar katanya dia memiliki kemampuan level B dan kekuatannya sudah menembus level 65 dan maju ke pengguna tier 1. Ternyata dialah si jenius yang disebut-sebut menjadi favorit peraih nilai tertinggi ujian kali ini." Su Jingming berkata dalam hati, "Siapa yang lebih kuat ya, dia atau aku?" Tak lama kemudian, pengawas ujian telah tiba. "Perhatian semua peserta, aku Wang Hayang, panglima tertinggi ujian kali ini. Sebelum ujian, aku ingin mengulangi beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Ujian tahun ini berlangsung dari jam 9 pagi sampai 9 malam, berlangsung selama 12 jam. Lokasi ujiannya adalah kota yang hancur di belakangku. Sama seperti ujian-ujian sebelumnya, lokasi ujian dibagi menjadi daerah pinggiran, tengah dan zona dalam, lalu zona inti. Setiap bis yang berbeda memberikan skor yang berbeda pula tergantung pada jenis dan levelnya. Bis high tier lebih kuat dan memberikan lebih banyak poin saat dia terbunuh. Sedangkan area inti itu merupakan area sangat kuat dan orang biasa tidak bisa memasukinya. Dan bagi siswa berprestasi, ia beruntung bisa memasukinya. Semuanya tolong lakukan apa yang kalian bisa dan jangan pertaruhkan nyawa kalian demi poin." Di dalam hati Su Jingming berkata, "Sebelum kemarin aku hanya berani berkeliaran di daerah luar saja, tapi sekarang aku bisa menyerang zona dalam atau bahkan area inti." Semua siswa sekarang diberikan perlengkapan. Barang-barang ujian sekarang akan dibagikan. Silahkan pergi ke wali kelas kalian untuk mengambilnya secara berurutan. Saat Su Jingming menerima perlengkapannya, wali kelasnya bernama Chen Fan berkata, "Ini totalnya ada 3 barang. Smartwatch, melacak jumlah dan jenis bis yang dibunuh dan menghitung skornya. Lalu ada tactical backpack, berisi energi bar kali 3, minuman energi dan perlengkapan lainnya. Lalu ada safety ball, ketika diaktifkan menghasilkan medan listrik bertegangan tinggi yang tidak dapat ditembus oleh bis biasa." Pak Chen Fan berkata, meskipun ujiannya akan berakhir lebih cepat setelah menggunakan
unacceptable. Ingatlah bahwa hidupmu lebih penting daripada apapun. Su Jingming berterima kasih kepada Pak Guru. Aku mengerti apa yang harus saya lakukan sekarang. Dari kejauhan, seorang wanita memanggil Su Jingming. Kau belum punya tim kan? Mau bergabung dengan kami? Liu Jie yang memiliki kemampuan level C. Ia berkata, Jingming, saat kau memasuki ruang ujian nanti, aku akan melindungimu. Anggota timnya bilang, Ketua, biasanya kau boleh bersikap baik, tapi ini adalah ujian militer. Satu tim hanya bisa beranggotakan maksimal 5 orang. Bagaimana bisa mendapat nilai tinggi kalau kita membawanya? Liu Jie menghampiri kawannya dan berkata, kalian berubah pikiran di menit-menit terakhir, padahal kita sudah menyepakatinya itu tadi. Siapa yang benar-benar menyangka bahwa dia akan mengikuti ujian kali ini? Ngomong-ngomong, aku tidak ingin membawa beban. Mendengar itu, Liu sangat marah, tetapi Su Jingming menahannya. Kak Liu, aku menghargai kebaikan kalian. Aku memang berencana untuk memasuki lokasi ujian sendirian. Kalian bentuk tim kalian saja. Liu Ji bilang, kau serius? Dan Ling Qingluan berkata, benarkah? Okelah kalau begitu. Hati-hati saat mengikuti ujian. Anggota timnya lalu menariknya, ayo kita cari Huang Tian untuk membentuk tim. Su Jingming terlihat tersenyum tipis. Bahkan tanpa kalian, aku masih bisa mendapat nilai tinggi. Dan ujian masuk Universitas Militer Jiancheng ke 2037 telah resmi dimulai. Kamera menyala di lokasi ujian, diikuti dengan drone. Dan bersiaplah untuk memulai siaran langsung ujian masuk universitas. Para siswa bergerak secara bersamaan memasuki area lokasi ujian. Beberapa dari mereka berkata, tujuanku adalah Universitas Jiancheng Superpower. Kali ini aku ingin membuat gebrakan besar. Dan diperlihatkan sepupu Su Jingming juga mengikuti ujian kali ini, dan beberapa kandidat kuat lainnya ikut berlari memasuki lokasi ujian. Zhou Mingyang, ia bergerak sangat cepat memasuki lokasi ujian. Tak lama kemudian, MC kita, Su Jingming, ikut bergerak memasuki ujian kali ini. Ia berkata di dalam hati, ujian kali ini aku datang. Su Jingming menggunakan jam di tangannya. Sebuah layar muncul, terkonfirmasi berhasil. Pesertanya adalah Su Jingming dari SMA kedua Jiancheng, dan nomor tiket masuknya adalah peringkat real time untuk ruang ujian 179. Lalu diperlihatkan peringkat 3 besar ujian pada tahun ini yang sudah mendapatkan poin. Dan posisi pertama saat ini Zhou Mingyang dengan 7 poin, disusul dengan pemain lainnya. Benar-benar luar biasa, mereka sudah mengalahkan para beast. Aku juga harus mulai bergerak. Aku masih cukup jauh dari area inti, aku akan langsung menuju ke sana. Saat berlari menyusuri area ujian, Su Jingming melihat sesuatu. Terlihat seorang siswa yang sudah dikalahkan monster. Ia terkapar penuh dengan luka. Lukanya sangat parah. Dia bahkan tidak sempat menggunakan safety ball-nya. Pantas saja guruku terus menyuruhku menyerah dalam ujian kali ini. Kalau saja aku tidak membangkitkan kemampuan level S-ku, aku pasti berakhir seperti ini. Jangan pernah menyesali langkahmu. Ujian kali ini memang sangat kejam. Su Jingming kemudian mengaktifkan jam pada peserta itu. Hubungi petugas logistik. Su Jingming lanjut berkata, peluang seringkali disertai dengan resiko. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengubah nasibnya. Akan tetapi tiba-tiba dari belakang Su Jingming merasakan sesuatu. Sesosok monster beast muncul dengan aura mengintimidasi. Monster ini dia sengaja meninggalkan seseorang hidup-hidup untuk menyergap siapapun yang mendekat. Ini jebakan. Sang monster dengan aura mengintimidasi bersiap menyerang Su Jingming. Monster bergerak dengan cepat, melompat ke arah Su Jingming, memberikan serangan. Untungnya Su Jingming masih bisa menghindari serangan itu. Sang monster berbalik. Su Jingming berkata, tubuh yang lincah, cakar dan taring yang tajam, ditambah kekuatan gigitan yang mencapai 1000 kg. Dia benar-benar layak mendapat gelar pembunuh pendatang baru. Sang monster menatap tajam ke arah Su Jingming dan mengeluarkan aura mengintimidasi. Di dalam hati Su Jingming berkata, alasan kenapa Ferocious Beast diberi sebutan Ferocious adalah karena mereka memiliki aura buas khusus yang bisa mengintimidasi mangsanya. Dikatakan bahwa sebagian besar awaken ketika bertemu dengan Ferocious Beast untuk pertama kalinya, mereka akan benar-benar kewalahan oleh aura ini. Mereka bahkan tak akan bisa melepaskan 30% kekuatan mereka, dan beberapa hanya akan berdiri diam mematung tidak tahu harus berbuat apa.
Itulah sebabnya keluarga yang kaya menyewa pengawal berkemampuan profesional untuk membawa anak-anak mereka ke alam liar, sehingga mereka dapat terbiasa melawan Ferocious Beast sejak kecil. Tentu saja aku tidak punya kemewahan seperti itu. Ini pertama kalinya aku benar-benar berhadapan dengan Ferocious Beast. Sang monster melompat ke arah Su Jingming. Su Jingming tetap terlihat tenang saat akan digigit. Su Jingming mengangkat tongkatnya, lalu menusukkannya ke arah sang monster. Su Jingming mengakhiri serangannya dengan memberi tusukan tombak tepat di dada sang monster. Sepertinya bagiku aura mereka tidak berpengaruh sama sekali. Notifikasi sistem muncul, Anda telah membunuh satu unranked Ferocious Beast. Shadow Cat mendapatkan ability point plus 3. Dijelaskan bahwa Ferocious Beast diurutkan dari rank 1 hingga rank 9, totalnya 9 rank. Ferocious Beast di bawah rank 1 adalah unranked Ferocious Beast, setara dengan manusia Awaken. Membunuh Ferocious Beast bisa memberikanku ability point yang bisa kugunakan untuk meningkatkan kekuatan. Tapi poin dari unranked Ferocious Beast terlalu sedikit karena aura Beast tidak mempan padaku. Tetap berada di area luar seperti ini tidak ada gunanya. Aku harus segera sampai ke area pusat saat Su Jingming. Saat berjalan menuju pusat area, Su Jingming bertemu beberapa monster. Dengan mudahnya ia mengalahkannya dengan sekali serangan. Tak hanya satu atau dua, tetapi puluhan monster berhasil dikalahkannya dengan mudah dan mendapatkan poin ability yang cukup banyak. Aku sudah mendapatkan banyak ability point. Sekarang, aku hanya tinggal meningkatkan pengalaman bertarungku yang sebenarnya. Menggunakan kekuatan listrik, memang bisa langsung membunuh unranked Ferocious Beast. Tapi itu tidak akan meningkatkan kekuatanku secara efektif. Lagi pula, semakin tinggi level skillnya, semakin besar pula konsumsinya. Kalau aku melepaskan Powerful Heaven Defense Thunder dengan kekuatan penuh, aku tidak akan mampu menahannya selama 1 jam. Sebelumnya, Lightning Rank E milikku bisa bertahan selama lebih dari 3 jam. Tapi ujian bela diri berlangsung selama 12 jam penuh. Sebelum memasuki area inti, aku tidak boleh menyia-nyiakan kemampuanku. Jadi untuk sisa perjalanan ini, aku akan tetap menggunakan strategi ini. Cukup menggunakan skill marksmanku untuk membunuh para monster, untuk memperoleh lebih banyak pengalaman bertempur. Tak lama kemudian, Su Jingming bertemu dengan monster badak bercula 1, Unicorn Rhino. Monster badak bercula 1 mengejar Su Jingming sambil menabrak sebuah mobil dan menerbangkannya. Jaraknya semakin dekat, tetapi Su Jingming melihat sebuah celah, lalu ia melompat ke udara. Su Jingming bersiap melancarkan serangan balik, lalu ia mengakhiri serangannya dengan memberikan tusukan tombaknya tepat di atas badak bercula 1. Monster badak bercula 1 berhasil ditumbangkan. Kecepatanku dalam membunuh Ferocious Beast menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Mungkinkah skill marksmanku sudah meningkat tanpa aku sadari? Su Jingming lalu membuka jendela status. Diperlihatkan fisik 141 dan spirit 160. Skill marksmanship telah meningkat menjadi intermediate yang sebelumnya hanya beginner. Su Jingming berkata, sudah kuduga skill marksmanku sudah naik ke tingkat intermediate. Ini membuktikan bahwa hanya mengandalkan skill marksman saja dalam pertarungan sebenarnya adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatanku. Dengan skill marksman ke intermediate saja, aku sudah merasa bisa berbuat sesukaku. Kalau aku meningkatkan skill marksmanku lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi? Setelah meningkatkan skill marksman-nya, Su Jingming bisa membayangkan sebuah gerakan yang luar biasa di kepalanya. Luar biasa, berbagai macam teknik lanjutan dari marksmanship memenuhi kepalaku. Aku tidak sabar ingin mencobanya dengan melawan Ferocious Beast rank 1. Di waktu yang sama, kelompok Ling Kuanglian bersama Liu Ji juga lewat di sana. Ling Qingluan merasa melihat Su Jingming sedang berlari di area sana. Sepertinya aku baru saja melihat Su Jingming. Anggotanya berkata, ketua kelas, kau pasti salah lihat. Itu tidak mungkin dia. Dengan kekuatannya sekarang, datang ke sini sama saja dengan bunuh diri. Aku salah lihat ya, tapi kelihatan dari belakang tadi, dia mirip seperti Su Jingming. Liu Ji berkata, aku jadi penasaran apa yang sedang Jingming lakukan. Salah satu anggota kelompoknya memanggil mereka karena melihat monster badak bercula 1 dikalahkan. Hei, kesini, monster ini sepertinya baru saja mati. Ling Qingluan bilang, darah dari lukanya masih belum kering, yang berarti dia baru mati beberapa menit yang lalu. Luka fatalnya ada di kepala, dilihat dari bentuknya sepertinya luka tusuk dari tombak. Ling Qingluan tersadar, mungkinkah orang yang baru saja kulihat tadi benar-benar Su Jingming? Tetapi anggotanya membantah itu. Maksudmu Su Jingming yang membunuh monster ini?
ini. Ini adalah Vericious Beast yang hanya bisa dilawan oleh Awaken rank C sendirian. Tapi Su Jingming itu tidak mungkin. Anggota lain berkata, kalau kau ingin tahu apakah dia yang membunuh atau tidak, periksa saja ranking skornya. Linking Luang lalu menggunakan jam di tangannya untuk melihat posisi Su Jingming. Su Jingming sekarang berada di rank 46 dengan 256 poin. Itu benar-benar dia. Semua anggota kelompoknya terkejut. Tidak mungkin Su Jingming berhasil masuk 10 besar. Jangan-jangan cuma orang yang kebetulan sama namanya. Sejak kapan Awaken rank E menjadi sekuat ini? Aku tidak bisa mempercayainya. Berpindah di tempat yang lain, di dek observasi, terlihat layar yang begitu besar, memperlihatkan pertarungan para siswa yang ada di area ujian. Seseorang berkata, SMA nomor 1 Jiancheng masih kuat seperti sebelumnya. Mereka benar-benar mendominasi 10 teratas, terutama Zhao Mingyang rank 1 dengan 412 poin. Sepertinya dia sangat berpotensi menjadi juara kota. Kita perkenalkan pria ini, ia bernama Sang Wensan, Direktur Biro Pendidikan Jiancheng. Ia berkata, Zhao Mingyang adalah S-nya Jiancheng. Swift Girl miliknya sangat kuat. Bahkan dalam ujian seni bela diri seluruh provinsi, dia tidak akan kalah dari yang lain. Kalau kau bertanya padaku, dia seharusnya bisa masuk ke 100 besar provinsi Jiangnan. Ia kemudian berkata kepada kepala sekolah nomor 1 Jiancheng, Ketua Liu, aku selalu puas dengan pendidikanmu di SMA nomor 1. Serta SMA nomor 3 juga lumayan. Setidaknya ada yang berhasil masuk ke dalam 10 besar kali ini. Kepala sekolah SMA nomor 3 berkata, ini semua berkat bimbingan Anda, Direktur. Kami akan terus mengandalkan Anda. Direktur Sang Wensan lalu berbalik dan berkata, tapi SMA nomor 2 Jiancheng sepertinya harus berusaha lebih keras lagi. Siswa terbaikmu hanya berada di rank ke-18. Kepala sekolah SMA 2 Jiancheng lalu menundukkan kepalanya. Ia berkata di dalam hati, hanya 8 siswa dari SMA nomor 2 yang berhasil masuk ke dalam 50 besar. Kita perkenalkan pria ini, dia adalah Pak Sao Yao, kepala sekolah SMA nomor 2 Jiancheng. Ia berkata di dalam hati, Ling Ming, Yang Jian, Tangju, Su Jingming, kalian para berandal benar-benar mempermalukanku. Tetapi dari belakang Pak Guru bernama Chen Fan berkata, tunggu sebentar. Kepala sekolah lalu berkata, siapa Su Jingming? Kenapa aku belum pernah mendengar nama ini sebelumnya? Wali kelas Su Jingming terkejut. Su Jingming berhasil masuk 50 besar, tapi bukankah dia seorang Awaken rank E? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya? Bahkan kalau benar dia menyembunyikannya, bisakah kemampuan rank E tiba-tiba meningkat menjadi rank S? Hanya 10 teratas yang dipantau oleh kamera khusus sekarang, jadi tidak mungkin aku bisa melihat rekaman Su Jingming saat ini. Kembali ke dalam lokasi ujian, area pusat level bahaya tinggi. Su Jingming telah tiba, ia berkata. Ketika mencapai area pusat, Vericious Beast terlihat jauh lebih sedikit. Vericious Beast yang memiliki rank sudah memiliki kecerdasan dan kesadaran teritorial, membuat mereka jauh lebih sulit dihadapi daripada unranked Vericious Beast. Tak lama kemudian, sesosok monster datang. Su Jingming bilang, akhirnya datang juga. Beast monster muncul. Kekuatannya sungguh dahsyat, bahkan dapat menghempaskan mobil yang ada di sekitarnya. Sang monster meraung, menampilkan aura yang sangat mengintimidasi. Monster ini Vericious Beast rank 1, Blade Arm Tiger. Sepertinya aku beruntung, aku baru saja memasuki area pusat dan sudah berhadapan dengan Vericious Beast rank 1. Ini sempurna, aku akan menggunakanmu untuk menguji skill marksmanshipku. Sekian alur cerita hari ini, semoga terhibur. Mimin akan segera lanjut alur ceritanya, jangan lupa like dan subscribe-nya.